fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu salah satu dari ketakwaan hati. Syukur dengan amal perbuatan, senantiasa setiap langkah yang kita lakukan, setiap detik langkah, perkataan, gerak-gerik kita dalam rangka untuk senantiasa istidadun biyaumil rahim, untuk mengharapkan ridha Allah dan persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi ballagha risalah. Dengan perjuangan Islam beliau, dengan perjuangan dakwah beliau, sehingga Islam menjadi terang benderang. Dengan perjuangan Islam, dengan perjuangan dakwah beliau, sehingga kita bisa pada detik ini, akhir ini, senantiasa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan langkah kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan langkah gerak kita untuk senantiasa mengikuti sunnah beliau. Dan di yaumil qiyamah kita berharap dan berdoa semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri 1442 yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa waktu begitu sangat cepatnya. Rasulullah mengatakan bahwa rahiman pun man laqiya Ramadan summan salakha falam yughfar dzambah. Rasulullah mengatakan bahwa sangat merugilah orang-orang yang ketika menjumpai bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan begitu cepat berlalu, namun dosa-dosanya belum diampuni. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa memanfaatkan ibadah di bulan suci Ramadan dengan karunia-Nya. Maka merugilah orang-orang yang tidak memanfaatkan di bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah senantiasa mencatat kita, mentakdirkan kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Idul Fitri kali ini adalah bagaimana kita memahami hakikat Idul Fitri dan kriteria alumni Ramadan yang sejati 1442 Hijriah. Ulama Ibnu Rajab mengatakan, "Laisal 'id liman labisal jadid." Hafiz Ibnu Rajab mengatakan bahwa bukanlah dikatakan orang yang melaksanakan Idul Fitri ataupun Idul Adha liman labisal jadid, bagi orang yang hanya sekedar menggunakan pakaian-pakaian baru, peci baru, surban baru, itu hanya sekedar hiasan, zayyinu, hanya sekedar hiasan dunia. Tapi beliau mengatakan bahwa innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Akan tetapi sejatinya Id itu adalah bagaimana setelah pasca bulan suci Ramadan ditempah, bagaimana bulan maghfirah ditarbiyah, ta'atuhu tazid, ketaatan kepada Allah terus meningkat dan bertambah. Walaisal 'id liman tajammalu bil libasi wal markub. Bukan juga orang yang melaksanakan Id itu adalah orang yang menggunakan baju dan kendaraan. Innamal 'id liman ghufirat lahu dzunub. Akan tetapi yang disebut dengan Id yang sebenar-benarnya Idul Fitri itu adalah ketika dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita berdoa semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita di hari mulia ini. Jamaah yang dirahmati dan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kriteria alumni Ramadan yang sejati yang harus kita lakukan? Yang pertama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Perkataan ulama mengatakan bahwa kun rabbaniyan, jadilah kalian hamba Allah Rabbani. Jadilah kalian hamba Allah yang kekal abadi. Wala takun rabbani
wala takun ramadhaniyan, dan janganlah kalian jadi hamba Ramadan. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Jalalah yang senantiasa kita sembah, bukan hanya sekedar bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala bukan dikenal ketika tilawatul Quran bermunajat dengan kitab-kitabnya hanya sekedar bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar dimunajat, berdoa, kemudian tarawih, qiyamul lail hanya sekedar bulan suci Ramadan. Adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada detik akhir beliau wafat, kemudian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu serentaknya, ada sahabat yang bercucuran air mata tidak menerima meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sahabat kemudian dia tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan tulusnya, dengan keimanan yang kuatnya, Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah karena sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia, karena beliau adalah manusia yang biasa. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, ketahuilah karena sesungguhnya Allah tidak pernah mati dan Allah senantiasa hidup sampai selamanya. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam surat Ar-Rahman juga disebutkan, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini akan mati. Yang tua pun akan mati, yang muda pun akan mati, yang sehat pun akan mati, yang sakit pun akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Yang tidak penyakitan pun mati, yang kena corona juga mati, yang tidak kena corona juga mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan tetap yabqa, yang akan tetap kekal adalah wajah Allah yang senantiasa Dzul Jalali wal Ikram. Jemaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, wallahu a'lam. Karena Ramadan setiap tahunnya tidak pernah akan reset. Ramadan tidak pernah akan berhenti. Ramadan sampai akhir zaman tidak pernah akan selesai. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Kita memohon kepada Allah semoga Ramadan terus berjalan sehingga kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan berikutnya, dan semoga terima amalan-amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah semoga setiap salat kita, puasa kita, sedekah kita, tilawah kita diterima di bulan suci Ramadan ini dan selanjutnya. Amin Allahumma. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup kita ini adalah untuk maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi justru mati itu adalah untuk hidup. Maka jangan pernah takut mati, jangan cari mati, jangan lupakan mati. Mati bukanlah wafat, mati bukan akhir hidup ini, adalah awal perjumpaan dengan Rabbul Izzati. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya amalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tarbiyah, kriteria bulan suci Ramadan adalah bagaimana la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah al-amal bitanzil. Menurut Imam Ali mengatakan orang-orang yang bertakwa adalah al-amal bitanzil. Hidup manusia antara 60-70 tahun. Allah Subhanahu wa taala telah membuat kurikulum yang lengkap. Al-Qur'an, in tamassaktum bihi lan tadillu abada. Kalau kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an, tidak pernah akan sesat selamanya. Semua urusan dunia, semua urusan akhirat, ibadah tercantum di dalam Al-Qur'an. Maka orang-orang yang bertakwa adalah akrab dengan Al-Qur'an. Orang-orang yang bertakwa adalah bagaimana menyentuh Al-Quran bukan hanya sekedar Ramadan. Orang-orang yang bertakwa pasca bulan suci Ramadan membuka lagi lembaran-lembaran
amalan mutanzil, yaitu Al-Quran panduan hidup kita. Kenapa? Karena sesungguhnya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia datang akan memberikan syafaat bagi yang membacanya. Khaufun minal jalil. Tarbiyah bulan suci Ramadan adalah menjadi la'allakum tattaqun. Menjadi orang-orang bertakwa adalah khaufun minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kondisi kita saat ini. Begitu sangat antusias takutnya kita dengan makhluk yang tak nampak di mata. Bagaimana antusiasnya kita untuk menjaga protokol agar tidak terkena penyakit corona. Bagaimana seluruh dunia merasakan dampak efek dari perjuangan virus yang tak nampak ini. Bagaimana? Maka orang-orang yang bertakwa seharusnya, semestinya dia takut kepada Allah melebihi takut kepada corona. Bukan berarti kita tidak takut kepada corona, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwa inilah kalian menghadapi penyakit yang tidak nampak saja begitu sangat takutnya, akankah kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Allah akan diberikan dua syurga. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah ciri karakter orang yang bertakwa. Maka pasca bulan suci Ramadan adalah tingkatkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua senantiasa takut andai kata di dalam hidupnya tidak memberikan yang terbaik untuk mendidik keluarganya. Orang tua yang dikala mempunyai anak gadis yang masih belum menggunakan jilbab, maka takut karena setiap aurat yang ditampakkan oleh anaknya akan berimbas kepada bapaknya. Orang tua yang memiliki anaknya yang senantiasa tidak dibina, itu senantiasa taat kepada Allah, maka takut kepada Allah karena dia akan minta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin, maka setiap yang dipimpinnya, setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh umatnya, maka dia akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertakwa adalah ciri-cirinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidul qalil. Orang-orang yang bertakwa menurut Imam Ali la'allakum tattaqun adalah tidak mudah yang namanya berkeluh kesah. Orang-orang yang bertakwa tidak mudah dia mengeluh, kemudian berkeluh kesah atas kondisi situasi. Apalagi kita saat ini dengan kondisi ekonomi yang sangat terpukul, maka orang-orang yang bertakwa senantiasa dia tawakal kepada Allah, ridha bil qadir. Kemudian orang yang bertakwa istidadun yaumir rahil. Setiap amal yang dilakukan semata-mata untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Syair mengatakan khallu saghiraha wa kabiraha zakat tuqa. Hindarkanlah dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil, maka itulah ketakwaan. Fasna kamashin fawqal ardin syakin yahzaru ma yara. Maka menghadapi jalan hidup ini seperti kita melewati jalan yang penuh dengan duri. Kita melewati jalan yang penuh dengan duri, kemudian jurang yang curam. Bagaimana kita melewati jalan tersebut? Tentu sangat harus berhati-hati. Itulah takwa. Pasca bulan suci Ramadan ini kita dibina dengan tilawatul Quran, dengan qiyamul lail, dengan sedekah, zakat dan seterusnya. Maka setelah bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita senantiasa menjalani hidup ini untuk senantiasa kehati-hatian agar jangan sampai tertutup zuri ataupun termasuk dalam jurang. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. La tahqiranna saghiratan minal jibali minal hasa. Jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu kumpulan dari pasir-pasir yang kecil. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar pasca bulan suci Ramadan ini jiwa kita tetap lurus, maka ada 5 syarat. 5 syarat agar kita setelah dari Idul Fitri ini terus istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, muahadah. Kita harus sadar bahwa kita telah berjanji kepada Allah, alastu birabbikum. Ketika di dalam perut ibu kita telah berjanji kepada Allah, mengatakan bahwa alastu birabbikum, bukankah engkau adalah Rabbku? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami adalah hamba-Mu dan kami akan berjanji taat kepada-Mu. Mari agar jiwa kita pasca bulan suci Ramadan ini tidak berhenti di titik-titik, akan tetapi berhenti di titik koma untuk melaksanakan ibadah. Mari kita muahadah,
kita ingat lagi perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar jiwa kita pasca Ramadan ini lurus adalah muraqabah. Kita hadirkan CCTV Allah yang terus memantau kita setiap apa yang kita lakukan. Kita terus takut bahwa Allah melihat kita, sehingga setiap melakukan perbuatan maksiat atau melakukan perbuatan dosa, Allah memantau kita. Yang ketiga, muhasabah. Mari kita evaluasi apakah bulan suci Ramadan ini sudah maksimal dalam ibadah. Apakah puasa kita masih ada yang belum maksimal? Apakah hanya sekedar puasa menahan lapar dan dahaga? Ataukah ada yang mungkin punya hutang puasa? Maka di bulan suci Ramadan dan setelah Ramadan kita lanjutkan lagi dengan puasa Syawal, sehingga regenerasi kontinuitas dalam beribadah kepada Allah senantiasa dihidupkan. Barang siapa yang puasa bulan suci Ramadan, thumma tahu sita min Syawal, bahkan nama saum dahr kullu. Barang siapa yang puasa bulan suci Ramadan diikuti bulan Syawal, maka seperti dia puasa 1 tahun sepenuhnya. Maka jangan hilangkan kesempatan yang berharga ini, karena sesungguhnya ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang keempat adalah mu'aqabah. Bagaimana ketika kita melakukan perbuatan dosa, ketika kita lalai kepada Allah, ada uqubah, ada iqab. Ulama dahulu ketika dia telat sholat maghrib, maka dia menginfakkan sekian hektar tanahnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia terlambat sholat subuh berjamaah, maka dia ganti dengan khatam Al-Quran, dia ganti sholat duha 12 rakaat, dan seterusnya. Ini adalah ukubah agar jiwa kita senantiasa lurus. Yang terakhir adalah mujahadah. Bagaimana agar jiwa kita pasca bulan suci Ramadan ini adalah senantiasa istiqamah? Mari adalah senantiasa bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di detik terakhir khutbah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amalan-amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ويا قاضي الحاجات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على محمد في الآخرين وصل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم لا تدع لنا في نهارنا هذا ذنبا إلا غفرت يا رب. Kami hadir pada tempat ini ya Allah semata-mata mengharapkan ridha-Mu ya Rabb, semata-mata mengharapkan ampunan-Mu ya Allah. Andai kata kami hadir pada tempat ini ya Allah, terdapat dosa-dosa yang kami lakukan baik sengaja atau tidak sengaja, dosa yang kami lakukan yang nampak ataupun yang tersembunyi, dosa yang kami lakukan baik yang besar ataupun yang kecil, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Rabb, dengan ampunan dan maghfirah-Mu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa keluarga kami ya Allah, ampuni anak cucu kami ya Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Rabb, wa la mu'siran illa yasaratan ya Rabb. Andai kata kami hadir pada tempat ini ya Allah, kami masih kesulitan dalam diri kami, hati kami untuk taat kepada-Mu ya Rabb.
Kami terdapat kesulitan diri kami untuk senantiasa banyak berinteraksi dengan Quran ya Rabb. Kesulitan pada diri kami untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan ya Rabb. Maka kami memohon kepada-Mu ya Rabb, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan hajat kecuali Engkau. Mudahkan urusan kami ya Allah, mudahkan perkara kami ya Allah. Wala maridan illa syafaita ya Rabb. Kami yakin ya Rabb, saudara-saudara kami masih ada yang merasa sakit dalam jiwa mereka ya Allah. Sakit hati mereka ya Rabb, sakit fisik mereka ya Rabb, baik penyakit yang disebabkan penyakit ilmiah ataupun yang lainnya ya Rabb. Karena kami mengakui ya, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Rabb. Maka sembuhkan penyakit kami ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya illa a'taitaka ya karim. Dan tidak ada hajat-hajat semua makhluk-Mu ya Rabb di dunia ini Allah, melainkan Engkau penuhi hajat mereka ya Allah. Wala mujahidan illa nasaraka ya Rabb. Saudara-saudara kami yang berada di Palestina sekarang ya Allah, sedang berjuang, memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Saudara-saudara kami yang ada di Palestina sekarang ini ya Allah, berjuang dengan cucuran darah untuk menegakkan kalimat-Mu ya Rabb. Saudara-saudara kami yang ada di Palestina pada saat ini ya Allah, berjuang dengan izah mereka untuk memenangkan perjuangan jihad di jalan-Mu ya Rabb. Maka kami memohon kepada-Mu ya Rabb, karena tidak ada yang bisa mengijabah doa kecuali Engkau, dan Engkau telah berjanji, ud'uni astajib lakum, wahai hamba-Ku, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan mengijabah doamu. Wal ana nad'u, maka hari ini kita memohon kepada-Mu ya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wa azil syirka wal musyrikin, wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahashshu'ana wa tadarru'ana wa tammimatan ta'sirana ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap rangkaian ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala.